Kalau tikus sawah ini memiliki bulu yang jarang-jarang, bentuknya juga lebih besar. Oh iya. Dan di bawah perutnya itu berwarna putih kotor. Nah, kegiatan tikus itu sebenarnya hanya makan, hanya kawin, setelah itu orientasi kawasan. Nah, kenapa sih tikus sangat banyak? Karena satu, tikus ini sangat cerdik. Beliau ini bernama Anissa Bustami, perempuan yang memilih jurusan agribisnis pertanian. Bagi kita langka, di daerah kami ini langka. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah mengapa Mbak Anis ini milih jurusan ini gitu loh. Kenapa milih pertanian gitu ya, Kak? Perempuan yang milih pertanian ini sebuah hal yang luar biasa di lingkungan kami begitu. Gak ada sih sebenarnya, kan dulu setelah lulus dari SMA ya sederhana sekali, Kak. Saya mau jadi seseorang yang beda. Apalagi di desa saya jarang seperti yang Kakak katakan tadi, sangat jarang sekali. Karena kan mindset masyarakat ya, orang-orang kalau petani, apalagi perempuan yang kalau misalnya dikembalikan dan dihubungkan dengan era yang sekarang, gak maulah berkotor karena eranya sudah era glowing. Ya sederhana saja, saya mau menjadi seseorang yang berbeda, memberikan kehidupan yang baru, terus memberikan ide-ide yang baru untuk masyarakat yang memang memberikan kehidupan kepada manusia yang ada di bumi ini. Ya, tentunya saya sebagai masyarakat biasa juga berterima kasih karena sampean sebagai perempuan sudah berani memilih jurusan pertanian. Biasanya perempuan itu milihnya kan jurusan yang kayak jurusan manajemen, administrasi, dan macam-macam itu. Tapi sampean malah milih jurusan pertanian. Tentunya punya cita-cita luhur untuk memperbaiki sistem pertanian dari mulai sistem penanaman mungkin sampai pemasaran gitu kan. Jadi saya di sini kita pada kali ini lebih spesifik, lebih fokus membahas tentang hama sekarang. Karena mungkin kalau jurusan agribisnis pertanian ini ya ilmunya umum gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Bedanya dengan agro? Kalau agro mungkin lebih spesifik budidaya, Kak. Oh. Seperti itu. Agribisnis dipelajari dari hulu sampai hilir, bagaimana kita menanam, terus mengolah setelah pasca panen, dan hasil panen mau dikemanakan. Oh, berarti kalau itu kita bahas tentang hama juga bisa ya? Bisa dong, namanya juga pertanian. Mantap. Sekarang yang meresahkan di sekitar kita, gitu, di masyarakat kita hari ini, detik ini adalah hama tikus. Jadi hama tikus. Jadi tikus ini nggak tahu datangnya dari mana, gitu. Tahu-tahu ada. Dan tikus ini seakan-akan sama tanaman apa aja dia merusak gitu loh. Ini bagaimana menurut sampean? Terkait dengan hama tikus, tikus ini merupakan hama mamalia yang paling penting untuk dicegah dan merupakan hama yang satu-satunya akibat perusaknya itu lebih banyak daripada hama yang lainnya. Itu tikus. Nah, sebenarnya hama tikus ini sudah ada sejak sebelum kita merdeka. Tapi saya malah mendengar bahwa hama tikus ini booming masih baru-baru ini. Terkait dengan hama tikus yang sangat merusak pada tanaman petani. Ya, terkait dengan ini karakter gitu ya. Karakter tikus sendiri. Tikus itu sama tanaman apa aja dia merusak gitu. Entah itu dimakan atau hanya merusak. Apakah karakter tikus itu memang mau makan atau hanya merusak aja? Contoh,
Kalau jagung mungkin dimakan, iya. Tapi kayak misalnya tanaman cabai yang pedasnya luar biasa, tikus juga mau gitu loh. Ini bagaimana? Sebenarnya karakter tikus itu gimana sebenarnya? Baik. Tikus ini sebenarnya makan. Tikus ini dapat memakan padi-padian, biji-bijian, rerumputan, bahkan seperti kepiting, terus cacing, dapat dimakan oleh tikus. Nah, kalau misalnya kita melihat pada karakter biologi tikus, ini banyak sekali. Karena tikus ini merupakan hewan yang sangat cerdik, hewan yang sangat cerdas daripada perusak tanaman yang lainnya. Jadi, ya dimakan, tidak hanya dirusak. Padi dimakan, jagung dimakan, rumputan dimakan. Jadi selain merusak, tikus ini sebenarnya mau menopang kehidupannya dari biji-bijian yang ditanam oleh petani, bahkan rumputan, bahkan juga jagung. Berarti tikus itu karakternya agak mirip dengan manusia ya. Manusia itu kan rakusnya luar biasa gitu. Iya. Jadi kayak manusia. Jadi Mohon maaf. semua tanaman, bahkan bukan hanya tanaman, dimakan sama tikus. Persis sama dengan manusia. Makanya katanya manusia kalau sudah karakter tikusnya muncul, dia lebih jelek daripada binatang. Jadi manusia yang rakus, jadi sampean-sampean semua itu adalah sama dengan tikus sebenarnya. Ya, benar sekali. Mohon maaf, sebelumnya sebenarnya di Indonesia ini tikus ada 3 macam. Kalau misalnya kita mau melihat dari karakter biologi, ratus, mus, dan pirantika. Tapi tikus yang banyak mengganggu petani ini adalah tikus dengan jenis Ratus argentifentius. Ini merupakan tikus sawah yang sangat meresahkan. Nah, lucunya tikus sebenarnya nggak lucu sih ya. Cuman perlu kita ketahui bahwa karakter biologi tikus yang tidak banyak diketahui oleh petani ini sebenarnya yang harus diketahui untuk memberantas dari akarnya, bahwa tikus ini sebenarnya susah untuk diberantas, tidak hanya diracun, nah setelah itu mati, tidak bisa diberantas dengan itu. Kita jangan dulu memberantas itu. Kita mau tahu gitu. Tikus itu setahu saya ya, karena saya tidak tahu tentang bahasa ilmiahnya macam-macam tikus. Iya. Ada tikus yang biasa di rumah-rumah, tikus kecil yang biasanya ya mengganggu manusia di rumah-rumah. Ada memang tikus, kata sampean tadi, tikus sawah yang ganggu tanaman. Ada tikus yang besar sekali itu yang biasa ada di got-got itu gitu loh. Jadi bahasanya saya nggak paham itu gitu. Mungkin sampean lebih paham. Dan mungkin karakternya beda gitu kan. Kalau tikus sawah ya, apakah ada hubungannya dengan simbiosis mutualisme? Misalnya, kenapa tikus kok kemudian banyak? Apakah karena yang mau makan tikus sudah habis itu? Apakah ada hubungannya dengan itu? Bisa jadi hubungannya dengan ekosistem lain ya. Tapi seperti ini dulu Kak, sebelum kita membahas tentang simbiosis mutualisme antara tikus dengan habitat yang lainnya ya. Tikus di sawah ini sebenarnya memang kehidupannya di sawah. Oh gitu. Tikus sawah dengan tikus rumah itu berbeda. Sangat berbeda dari bentuknya juga. Kalau tikus sawah ini memiliki bulu yang jarang-jarang, bentuknya juga lebih besar. Dan di bawah perutnya itu berwarna putih kotor. Nah, makanya ketika kita melihat petani membasmi tikus, rata-rata karakteristik morfologi dari tubuhnya itu seperti itu, besar dibandingkan dengan, dan tidak bisa memanjat seperti tikus-tikus yang ada di rumah. Itu tikus sawah. Nah, kenapa sih tikus sangat banyak? Karena satu, tikus ini sangat cerdik. Rumah tikus itu selalu ada di tanggul pinggiran irigasi yang besar. Jadinya memang disarankan untuk petani tidak membuat tanggul irigasi yang besar. Kalau di bahasa Madura tabun ya. Nah, jadi tabun-tabun yang tanggul irigasi yang ada di persawahan Indonesia ya secara umum itu besar. Di sini parit, nah di sini tanggulnya lebih besar sehingga tikus itu dapat membuat sarang di dalamnya. Nah, tikus itu dapat membuat sarang sedalam 700 meter. 700 cm. Itu sangat panjang sekali dan berkelok-kelok. Cabangnya pun juga banyak, Kak. Cabangnya itu sampai ada 18 cabang. Jadi lubangnya satu, terus di dalam masih banyak. lubang, gitu nah, ya. Buat apa
Buat apa? Untuk tikus beranak pinak. Satu Oh, tikus betina itu bisa beranak 1 sampai 18. Itu satu betina saja. Ini tantangan besar bagi masyarakat yang sawahnya ada di bukan persawahan yang datar. Kan kadang-kadang ada masyarakat yang sawahnya kan tidak datar gitu kan. Ada tanggulnya. Iya, terus, tanggulnya terlalu ya, tinggi, itu tinggi-tinggi. sebenarnya Ya lumayan sulit ya ternyata untuk Iya. menggunakan tikus. Cuma gini, tikus ini masyarakat biasanya mengantisipasi dengan pakai apa, racun, tapi pemahaman masyarakat dikasih racun malah makin banyak gitu loh. iya. Terus ini berhubungan dengan pemahaman masyarakat yang kita tahu bahwa masyarakat kita masih punya pemahaman jadul lah. Jadi seakan-akan tikus, ya kata tadi cerdas, tikus itu jika ada temennya yang kena racun maka makin ngamuk gitu loh. Apa memang begitu gitu? Betul sekali. Jadi seperti ini. Sebenarnya pengendalian tikus itu tidak dengan semerta-merta meracuni. Ada istilahnya pemberantasan tikus, hama tikus terpadu. Nah, jadi kita harus membuat strategi dulu. Strategi pengendaliannya seperti apa? Jangan diracun. Ketika tikus melihat temannya sedang melakukan mencari pakan misalnya ya, terus tiba-tiba mati, maka tikus yang lainnya itu akan mundur, Kak. Sudah paham? Itu karakter biologi tikus. Jadi indranya sangat tajam dan tikus tidak bisa melihat warna-warna yang bermacam-macam. Jadi semua warna yang dilihat oleh tikus itu berwarna abu-abu. Nah, sistem indrawinya sangat tajam. Nah, kenapa tikus bisa menjadi perusak pertanian yang sangat masif ya, bahkan dapat menyebabkan puso atau kegagalan panen? Itu karena sistem indrawi dari tikus itu sangat tajam. Bahkan ketika tikus melihat ada tikus betina yang gerak-geriknya seakan ingin kawin, tikus jantan itu sudah mengetahui. Itu istilahnya retrus kalau bagi tikus betina ya, Kak. Jadi sudah terlihat, kayaknya tikus betina ini sudah ingin kawin. Jadi tikus jantan ini sudah memulai bagaimana bisa mengembangbiakan tikus-tikus yang selanjutnya. Nah, lucunya dari sistem biologi tikus ya, perlu diketahui bahwa setelah umur 1 bulan tikus sudah bisa berkembang biak, 21 hari menyusui, 21 hari juga mengandung. Nah, 48 jam setelah melahirkan mereka bisa berkembang biak lagi. Mereka bisa melakukan perkawinan lagi. Kenapa jumlah tikus di Indonesia ini sangat banyak? Itu petani tidak mengetahui. Jadi iya, Kak. Jadi cara pencegahannya harus mengetahui betul sebenarnya dari sisi biologis tikus ini seperti apa. Ternyata dalam sekian jam ini tikus bisa menghasilkan anak pinak. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Jadi ya. Iya, harus melihat dari titik sisi biologis tersebut. Jadi berkembang biaknya cepat, ya anaknya juga banyak. Jadi kalau persoalan tikus memahami karakter lawan jenisnya ya samalah dengan manusia gitu. Kalau ada perempuan yang masang foto profil di medsosnya sendirian padahal punya suami, ya ini mungkin pengen kawin lagi lah mungkin gitu. Itu manusia perusak berarti. Seperti hama tikus. Nah, seperti hama tikus. Iya, seperti hama tikus. Nah, lucunya kapasitas dari anak tikus ini tergantung dari pakan. Kalau pakan padi tersedia banyak, maka anak yang dikandung tikus akan banyak. Nah, ternyata tikus itu, Kak, misalnya padi yang dihasilkan oleh petani itu tidak berhasil ya, dan otomatis juga ketersediaan pakan dari tikus itu berkurang, maka tikus akan mengaborsi anaknya sendiri. Saya tidak tahu sistemnya seperti apa, tapi yang saya pelajari seperti itu. Wah, unik sekali sebenarnya. Iya, unik sekali. Sangat unik dan ini butuh ilmu pengetahuan yang benar-benar ya harus dicari akarnya gitu loh. Iya. Tikus begitu. Ini kalau dipelajari ternyata kok unik dan menarik gitu loh. Iya. Nah, dari sisi berkembang biakannya, dari segi karakternya. Terus kemudian tapi gini, kadang-kadang tikus itu tahu-tahu habis gitu loh selama beberapa tahun gitu kan. Iya.
terus tiba-tiba kemudian 5 tahun berikutnya kemudian banyak gini, langsung banyak gitu. Ini gimana ini? Tergantung dari pakan yang tersedia. Intinya hidup tikus itu tergantung dari pakan, Kak. Makanya petani ini disarankan sebenarnya melakukan pola tanam padi setelah itu berah. Maksudnya apa? Pada musim padi menanam padi, setelah itu menanam padi pada masa tanam yang kedua, setelah itu diistirahatkan. Sudah satu musim ini sebenarnya istirahat dulu. Istirahat untuk tidak ditanami. Jadi tikus yang sudah ada di dalam sarang, yang beratus-ratus tikus yang ada di dalam sarang yang dilindungi oleh betina, itu akan mati, Kak. Karena kegiatan tikus itu sebenarnya hanya makan, hanya kawin. Setelah itu orientasi kawasan ini tikus keluar pada siang hari melihat sebenarnya sawah mana yang ada pakannya. Seperti itu. Berarti jika ada petani yang nanam padi terus-terusan gitu kan, terus ditanami jagung terus-terusan, berarti ini beradu rakus sama tikus sebenarnya gitu kan. Jadi untuk membasmi kayak agak sama dengan COVID ini. Jadi untuk memberantas tikus maka harus dihentikan dulu pakannya. Kan COVID gitu. Jadi kalau mau terhindar dari COVID ya jaga jarak, biar COVID yang ada di orang itu meninggal dengan sendirinya, akhirnya tidak bisa berkembang biak kan gitu kan. Jadi cara untuk mengendalikan hama ternyata ya begitu juga. Jadi ditanami padi 2 musim, kemudian setelah itu mungkin tembakau, karena kalau tembakau kan bukan makanan gitu kan. Sama tikus sama juga. semuanya tikus semuanya, semua tanaman dimakan oleh tikus. Semua tanaman dirusak oleh tikus. Berarti tapi harus istirahat bener gitu loh ya? Harus istirahat, tapi bukan orientasi, tapi persentasenya beda, Kak. Jadi memang pangan tikus utama itu biji-bijian padi. Jadi harus benar-benar istirahat, tanahnya dibiarin karena tanahnya juga mungkin pengen istirahat gitu. Waduh. Dibiarkan sebenarnya selama 1 musim ya sekitar 3 bulan itu sudah maksimal. 2 bulan saja tikus itu akan bermigrasi. Kenapa? Kadang ya, Kak, di daerah sini tikus tiba-tiba tidak ada. Sedangkan di daerah sebelah tikus-tikus ternyata tiba-tiba banyak seperti itu ya, Kak. Ini sebenarnya penyebabnya. Ternyata di teknik untuk memberantas tikus di daerah sini pada musim yang seharusnya ditanami jagung sekarang diberhentikan dulu sehingga tikus ini bermigrasi, sehingga tikus ini melakukan pergeseran. Ini juga yang dikatakan dengan sisi ekologi dari tikus. Jadi jaraknya 2 bulan. Jadi minimal 2 bulan petani harus diistirahatkan dulu. Sebenarnya, iya. Gitu. Sangat luar biasa penyampaian dari Anissa Kustomi, karena adik ini selain juga kuliah tapi juga aktif di organisasi di jurusannya, dia juga asisten dosen loh gitu. Dan mungkin karena sudah lulus S2 ya jadi dosen lah nantinya, semoga jadi dosen dosen yang luar biasa ilmunya, walaupun kayak kita bincang santai tapi ilmunya luar biasa loh tentang tikus, pengendalian hama tikus, cara berkembang biaknya tikus. Dan uniknya gitu loh, tikus yang unik jika makanan nggak dapat dia akan mengaborsi anaknya. Ini sebuah insting yang luar biasa, unik banget. Kalau dipelajari mungkin lumayan menarik gitu loh. Terus mungkin ada biar rigid, berkembang banyak tikus. Terus cara pengendalian tikus, cara membasmi tikus, mungkin bisa dijelaskan secara bergiliran. Karena kita akan sebentar lagi akan closing. Bisa, Kak. Nah, di sini ini kan karakter biologisnya sudah. Saya bahas sedikit terkait dengan karakter ekologi dari tikus. Tikus ini tidak suka dengan sawah yang banyak rumputnya. Oh ya? Iya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, dan tidak suka ketika pada masa berak jeda petani tidak menanam ada tumpukan jerami. Nah, ini petani sebenarnya tidak tahu tumpukan jerami itu sebenarnya yang dapat mengembangbiakan tikus. Itu lebih baik dibakar atau gimana?
dibakar tidak apa-apa. Oh. Jangan dibiarkan di tengah Di tengah sawah. sawah. Itu sebenarnya yang mengundang tikus untuk tetap bertahan ketika pada masa berat, ketika Atau tidak ada ditaruh- pangan. atau ditaruh di sawah orang lain Pangan. gitu ya. Oke, oke. Itu nanti namanya perselisihan Kak, kalau misalnya ditaruh di sawah orang lain. Bahkan tumbuhan itu istilahnya ratun padi ya. Kalau misalnya padi sudah dipanen, ada kan masih sisa-sisa tumbuhan padi. Oh, Itu gitu. dapat menjadi pangan dari tikus. Itu namanya ratun padi yang tetap menjadi pangan tikus untuk berkembang biak. Karena kan perkembangbiakan tikus itu tergantung dari pakan yang tersedia. Kalau pakannya tambah berkualitas, maka anaknya tambah banyak. Jadi habis panen harus Harus benar-benar bersih. gitu ya. Iya. Iya, repotnya kalau petani itu kan, oke, saya sebagai petani tahulah ilmunya bahwa harus bersih. Tapi kemudian petani sebelah nggak paham itu, jadi karena petani kita itu bandel-bandel gitu loh. Cuma kalau saya ngingetin pasti nggak mau lah. Anak kemarin sore kok sudah ngingetin saya sudah Iya. bertani puluhan tahun. Ini loh yang sulit. Jadi masyarakat itu harus dirubah mindsetnya. Terus ya oke, harus bersih. Iya. Apalagi setelah harus bersih gitu kan. Ya itu sebenarnya. Nah, karena petani ini tidak suka di tempat-tempat yang terang dan dapat mendapatkan cahaya. Karena ketika tikus ada di pematang sawah ya, maka predator akan langsung memangsa seperti burung hantu. Sebenarnya banyak masih. Tapi karena sarang tikus ada di dalam sehingga predatornya tidak bisa memangsa tikus seperti itu, Kak. Makanya tikus tetap bisa berkembang biak. Jadi dari kondisi biologis dan ekologi tikus yang seperti itu, pengendaliannya harus terpadu. Pengendaliannya harus menggunakan strategi. Jadi dari awal kuncinya sebenarnya gropyokan massal, istilahnya seperti itu. Gotong royong. Jadi semua sawah yang memang sudah terbiasa dihinggapi tikus itu harus melakukan kegiatan pembasmi tikus secara bersama-sama. Tidak bisa hanya satu sawah, Kak. Bersama ya? Harus bersama, tidak bisa. Kalau misalnya sawah ini melakukan pembasmi tikus tapi sawah di sebelahnya tidak melakukan, maka tetap tidak akan dapat membasmi tikus. Karena tikus itu bisa berorientasi kawasan seluas 2 hektar sampai 4 hektar. Jadi kalau misalnya di sini dibasmi, ya sudah bisa pindah ke sawah yang lainnya. Jadi kalau di Jawa Barat pembasmiannya memang secara bersama-sama. Jadi semua petani keluar menggunakan fumigasi bisa. Misalnya dari lubang-lubang yang ada tikusnya itu yang memang diyakini ada tikusnya, itu biasanya disemprot menggunakan asap belerang. Ada tumpukan jerami di dalamnya diberi belerang terus dibakar, asap-asapnya dimasukkan ke dalam lubang. Jadi tikus itu mati semuanya, semua sawah, bahkan satu kecamatan bisa melakukan seperti itu. Baru tikus itu benar-benar mati. Jadi petani harus punya ilmu pengetahuan, Iya. sebenarnya pemikirannya harus ya sudah melek teknologi dan macam-macam gitu kan, melek ilmu pengetahuan, tidak hanya bertani secara turun temurun gitu kan. Dan petani kadang-kadang petani kan gini, sudahlah di sana biar banyak tikusnya asal punya saya nggak ada gitu. Tapi kalau untuk tikus kayaknya nggak bisa begitu gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, untuk melakukan gropyokan massal itu ya tidak bisa lah. Mahasiswa pertaniannya kemana ini kok nggak bertindak? Tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan kelompok tani, terus kelompok tani bekerja sama dengan BPP. Kan orang-orang yang bisa memberi pengaruh kepada petani. Oh iya iya. Harus seperti itu Kak ngajaknya. Saya sebagai, kamu mahasiswa pertanian, ayo aja. Nggak bisa, nggak mau petani. Apalagi melihat saya lebih muda ya. Petani iya, ini iya, yang benar, digunakan benar. pengalaman indrawi Kak. Pengalaman. Jadi bukan pengetahuan secara teori, secara ilmiah, tapi pengalaman indrawi. Dari tahun sebelumnya saya membasmi tikus seperti ini, kamu nggak tahu. Tapi kan saya sebagai mungkin yang sudah belajar tentang teorinya, dari sisi ilmiah tentang tikus itu harus runut Kak. Cara membasminya. Gropyokan massal sudah. Tapi saya punya, kalau misalnya mau dengan cara gropyokan massal itu ternyata petani tidak kompak ya, ayolah kita bikin pupuk. Pupuknya sebenarnya gampang. Itu Pupuk dari apa itu? pupuk untuk membasmi itu, pupuk cair sebenarnya. Pupuk dan bisa membasmi. Iya, membasmi tikus. Itu dari urin sapi. Urin sapi dicampur dengan
susu creamy, terus ditambah dengan molase. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ke toko-toko pertanian ngerti lah molase itu apa, terus starter, dan menggunakan terasi yang iya yang biasa diproduksi oleh Ampunten, intinya yang tidak menggunakan bahan pengawet, itu sudah sangat bisa menjadi pembasmi tikus kalau misalnya memang petani tidak bisa melakukan pembasmian secara bersama-sama. Selain kalau petani tidak bisa kompak gitu Iya. ya. Jadi untuk lahan sendiri bisa pakai itu gitu ya. Bisa menggunakan itu. Kenapa? Maksudnya mengandung senyawa apa gitu loh, kok bisa sampai tikus gitu? Apakah karena baunya atau gimana? Iya, karena baunya. Jadi kita menembak indrawi tikus yang sangat kuat, dan tikus itu sangat tidak suka pada aroma-aroma yang sangat tajam. Kayak terasi gitu ya. Terasi, urin sapi. Nah, itu difermentasi selama 21 hari. Setelah 21 hari difermentasi sudah bisa dilakukan penyemprotan terhadap lahan sawah. Jadi ada dua keistimewaan ya, bisa juga tanamannya tambah bagus, tikusnya juga nggak Tikusnya mau, juga gitu bisa ya. mati. Nah, selain itu sebenarnya juga banyak petani yang menggunakan itu, Kak. Pandan. Itu kan aromanya juga menyengat dan juga bisa mengganggu terhadap keberadaan tikus ketika akan memakan tanaman tersebut. Banyak petani yang mengatakan bahwa dengan menggunakan pandan dipotong-potong dan ditaburkan kepada tanaman yang akan ditanam itu berhasil. Iya, keren. Ini ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Benar. Saya walaupun sudah tua tapi tidak punya ilmu tentang itu gitu loh. Paling enggak ini keren. Jadi kalau dulu mindsetnya jurusan pertanian, yang terbersih adalah ya petani gitu kan. Ternyata setelah sampean datang ke sini membeberkan tentang satu hama tikus aja, menariknya luar biasa gitu loh. Iya. Keren, ilmu yang keren. Ada pesan-pesan lah bagi petani kita yang selama ini pertaniannya hanya turun-temurun gitu loh. Maksudnya teknik pertaniannya? Ya, untuk merubah mindset masyarakat, barangkali ada trik-trik, dan tentunya kan sampean kan bukan hanya diajari cara budidaya, cara produksi dan macam-macam, tapi juga cara merubah mindset masyarakat kita yang masih sangat tradisional pemikirannya gitu loh. Sekali lagi, ketika saya bertanya ke dosen, terus praktisi pertanian juga, gimana sih caranya mengubah mindset petani yang benar-benar konvensional dan sistem bertaninya itu dari turun-temurun? Gak bisa dilakukan sendiri, harus bersama. Itu sudah. Mahasiswa pertanian bekerja sama dengan BPP, dengan kelompok tani. Karena kan kalau petani biasanya percaya dengan BPP karena BPP ini orang-orang yang ahli, orang-orang yang sudah tahu tentang pertanian. Harus bersama-sama, nggak bisa sendiri. Untuk mengubah mindset petani, atau memang ada seseorang yang akan melakukan inovasi bertani terlebih dahulu. Ini loh hasilnya menggunakan pupuk ini dengan jarak tanam seperti ini. Dan itu pun masa kita seorang mampu ya? Enggak. Kadang kan dari Dinas Pertanian atau BPP itu memiliki lahan yang memang khusus untuk percobaan. Dan harus ditambah loh, kalau di masyarakat kita itu selain juga dengan kelompok, untuk merubah mindset itu harus dengan kiai. Oh iya, betul sekali. Karena begini, ada anggapan kalau di daerah saya itu punya si A itu nggak dimakan tikus. Kenapa? Karena dia nyabis sama kiai ini. Gitu. Ini loh, ini benar-benar terjadi gitu loh. Iya. Jadi mindset itu harus dirubah, kerjasama dengan kelompok-kelompok, dan juga harus kerjasama dengan kiai. Oh, boleh juga Kak, itu saran dari. Iya, sebenarnya itu sudah menjadi permasalahan umum ya Kak, terkait dengan bahwa sebenarnya munculnya tikus ini bisa karena keadaan mistis. Nanti penangkalan sekarang. Bener. Jadi banyak tikus. Iya. Ya karena memang petani, betul kata Kak Syafi'i, kurang edukasi. Benar, kurang. Ya jangan salahkan petaninya juga. Ya kita lihat sebenarnya sinergi antara petani, praktisi petani dan lain-lainnya itu seperti apa.
Intinya Jadi- jangan sendiri, karena sendiri itu kesepian. Ya sudah, kita kerja bareng-bareng. Jadi karena saya sudah terlalu tua untuk sekolah di jurusan pertanian, saya kok pengen jadi anak saya untuk kuliah di jurusan pertanian karena menarik, sangat menarik ilmunya. Satu hama aja kalau dibahas bisa luar biasa gitu. Iya. Bisa luar biasa. Dan ini penting untuk kedepannya agar masyarakat kita menjadi masyarakat petani yang sejahtera, karena di samping kadang-kadang produksi pangan yang murah, terus hasil pertanian juga jelek gitu loh. Ini malah ada banyak hal yang kita harus lakukan dalam pertanian ini. Iya, tapi kalau semisal di sini tikus itu bisa diperjualbelikan ya Kak. Kalau di Jawa Barat tikus ini dijual untuk pakan itik dan lele. Oh. Nah, untuk pakan itik, kualitas telur yang dihasilkan oleh itik kalau pangannya itu tikus, kualitas telurnya itu lebih kuning Kak, dan lebih bagus dan banyak dicari oleh orang. Ini kan Sebenarnya kalau misalnya punya itu jadi peluang untuk tikus ini menghasilkan uang gitu. ya. Di sini kan, atau mungkin ini tim-tim channel YouTube ini mau berbisnis tikus petani, monggo luar biasa. Jadi petani yang dapat tikus berapa kilo dibeli ya, dijual. Terus ada yang juga harus untuk budidaya pakan lele. juga. Iya. Nah, ini menarik, luar biasa, bener-bener luar biasa.